Terima kasih. Kalau saya pakai masker, apakah suara cukup jelas? Saya lagi batuk dan flu, takut nulari. Baik, selamat sore semuanya. Yang bulan ini ke Totombok ada? Kemana? Ke Taman Getsemani atau tidak? Tidak. Siapa yang bulan ini ke kapel pengutusan di Taman Getsemani? Saya satu tapi nggak masuk. Terus? Nggak masuk di luarnya. Langsung naik ke atas jadinya. Peziaran itu kan dimulai dari Taman Getsemani. Nah, apa yang menarik untuk kita renungkan dari peristiwa di Taman Getsemani sebelum perhentian satu dan seterusnya? Peristiwa Yesus harus menyentuh diri kita. Maka kalau kita itu belum tersentuh oleh peristiwanya Yesus, nggak ada cara lain, kita harus berusaha supaya kita ini menjadi sosok yang disentuh oleh peristiwa Yesus. Sebab hanya dengan disentuh oleh peristiwa Yesus, maka kita akan mengikuti apa yang dihidupi oleh Yesus. Apa yang terjadi di Taman Getsemani? Di sana ada patung Yesus yang sedang berdoa. Doanya itu memuat dua kalimat. Kalimat pertama itu yang sifatnya manusiawi, mencari aman untuk diri sendiri. Kalimat kedua itu yang sifatnya ilahi, yang lebih mengutamakan kehendak Bapa. Doanya bunyinya adalah, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Biarlah peristiwa sengsara ini lewat daripadaku supaya aku nggak mengalami. Tetapi kalau itu yang kau kehendaki ya Bapa, itulah yang harus terjadi. Jadi Yesus satu di antara dua, menyelamatkan diri dan melaksanakan kehendak Bapa, berkisah sengsara sebagai risiko melakukan penebusan. Ini peristiwa yang mengawali kisah sengsara. Karena kisah sengsara, peristiwa penyelamatan, perhentian 1 sampai 14 bermulanya dari di Taman Getsemani itu. Maka bagus kalau kita ke sana, pok jangan buru-buru naik. Sayang, karena itu satu paket. Perhentian 1 sampai 14 itu dimulai dari peristiwa di Taman Getsemani. Itu satu paket. Kalau kita nonton filmnya, peristiwa di mana Yesus di sana setelah berdoa kemudian ditangkap, itu kan menyentuh hati. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan.
Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mukjizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Yang sudah ya sudah. Tapi kalau saya boleh menyarankan, lain kesempatan kalau kita memang berziarah ke Totombok, jangan loncat, nikmati semuanya. Nikmati semuanya. Saya berusaha ke sana seminggu sekali. Ketika hari sepi, semua dinikmati, sebentar-sebentar tapi dinikmati. Sayang kalau ada yang dilewat. Karena apa? Karena yang namanya peristiwa keselamatan itu ya utuh. Dan masing-masing itu mempunyai daya sentuhnya sendiri-sendiri. Kita ini sungguh bersyukur. Karena kita ini begitu dekat dengan tempat ziarah. Ada begitu banyak orang yang datang dari luar kota. Bahkan juga ada yang dari luar provinsi. Yang sungguh membela-bela untuk berziarah di Totombok itu. Luar biasa kan? Malah kadang juga ada yang sampai bermalam. Waktu saya ke Totombok yang kira-kira 1 bulan yang lalu, saya menjumpai ada anak muda, anak remaja, agamanya Kristen, tetapi dia sebulan sekali ke sana. Saya sempat ngobrol, kenapa kok kamu ke sini? Karena enak, adem, untuk berdoa itu kusuk, hati merasa damai. Ini cara sederhana yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengasah supaya kita yang beriman kepada Yesus makin hari makin dimampukan untuk makin terampil sebagai sosok yang disentuh oleh peristiwanya Yesus, disentuh oleh peristiwanya Yesus. Agak susah diharapkan sebagai utusan Yesus kalau kita kurang disentuh oleh peristiwanya Yesus. Siapa yang pernah tersentuh, lalu tersentuhnya karena apa? Peristiwa tersentuh oleh peristiwanya Yesus itu penting.